Sekali main bertiga aja. Di awal film, kita akan disuguhkan ada dua orang anak muda bernama Isik dan Atin. Persahabatan mereka berdua sudah dimulai sejak kecil. Walaupun latar belakang keluarga mereka sangat jauh berbeda, Isik anak dari keluarga sederhana, sedangkan Atin dari keluarga yang serba kecukupan. Tapi tidak menyurutkan mereka untuk saling dekat dan bersahabat. Dengan menaiki motor, di dalam perjalanan yang entah mereka mau kemana, mereka sempat bercanda, di mana Atin yang saat ini udah punya pacar, merasa bahagia karena telah diberi sebuah gelang emas yang bertuliskan nama mereka berdua. Dan tanpa diketahui oleh si Atin bahwa sebenarnya Isik diam-diam menyukai Atin. Cakap kau sikit aku tak dengar. Ed, untuk Eddie. Ten, untuk Atin. Lalu di sisi lain, kepergian mereka sangat dikhawatirkan oleh keluarga si Atin, di mana ibunya Atin sangat risau, gundah gulana, rungsing, memikirkan Atin yang pergi begitu saja tanpa ada kabar. Tapi dengan sikap santai dan tenang, bapaknya Atin mencoba untuk menenangkan ibunya Atin. Akan tetapi, akibat kepergiannya si Atin membuat mereka berdua jadi berantem. Gara-gara bapaknya si Atin menyalahkan ibunya yang salah mendidik anak. Nah, saya risau dengan keadaan dia sekarang ni. Nanti dia balik lah tu. Awak jangan stres-stres. Sabar aja. Saya ada meeting sekejap lagi. Boleh pergi meeting? Abang tak pergi mana-mana. Jangan pergi office, jangan pergi meeting. Duduk rumah. Sebelum ni, saya suruh awak ikut cara saya. Awak cakap kolot. Awak juga yang bagi anak kita tu bergaul bebas. Trend katanya macam awak. Jadi sekarang ni salah saya lah. Lalu kembali ke Isik dan Atin, di mana di perjalanan Isik sempat emosi dan cemburu kepada si Atin. Karena sepanjang perjalanan Atin selalu membangga-banggakan pacarnya yang bernama Ed. Malah Atin mulai membanding-bandingkan pacarnya dengan Isik yang gak ada apa-apanya. Tapi atas ulah mereka berdua, pada akhirnya mereka jadi kena masalah. Mereka kecelakaan. Alah, kau sebenarnya jealous kan aku tak selfie dengan kau? Den, jangan Den. Kau kira tak Den? Semua ini salah kau tahu tak? Lalu setelah kabur dari masalah, setelah itu Atin mulai menyalahkan Isik, yang gara-gara dia mereka jadi kecelakaan. Motor yang masih kredit udah hancur. Apalagi luka-luka yang diderita Atin, membuat Atin merasa sangat kesakitan dan kesal. Untungnya mereka berdua nggak modar. Di sini Isik merasa bersalah dengan apa yang terjadi, dan minta maaf kalau apa yang terjadi itu tidak disengaja. Tapi permintaan maaf itu seakan gak berarti apa-apa bagi Atin yang terus menyalahkan Isik. Apalagi selain luka-luka, baju yang dikenakan Atin jadi rusak. Padahal itu pemberian pacarnya yang harganya mahal. Dan itu gak mungkin kebeli sama Isik. Apa yang dibilang Atin itu sangat menyakitkan hati. Tapi di situasi kayak gini, Isik coba memendam perasaannya. Walaupun kesal dengan sikap Atin, tapi Isik coba berbesar hati dan menenangkan Atin dengan mengobati luka-lukanya. Padahal udah jelas-jelas Atin yang salah, tapi ya namanya cewek udah paling bener aja dah. Kita mah laki-laki bisa apa? Selalu salah di mata cewek, ya kan? Bagus lu cakep. Kau bukan mampu nak belilah baju ni. Taklah. Dan saat ini mereka bingung harus bagaimana, karena nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Dengan kejadian ini, Isik memutuskan kalau mereka mending balik aja pulang. Karena Isik merasa kalau Tuhan aja udah nunjukin kalau perjalanan ini ada yang salah. Tapi Atin nggak mau denger. Dia tetap kekeh pengen nerusin perjalanan ini.
dengan mencoba mencari tumpangan kendaraan yang lewat. Sambil menunggu ada kendaraan yang mau mereka tumpangi, sementara kondisi mereka udah membaik. Di sini Isik mulai cemburu dan memendam perasaannya terhadap Atin. Yang padahal Isik sudah berkali-kali bilangin kalau si Ed pacarnya Atin itu buaya darat dan gak setia. Tapi Atin yang dimabuk asmara gak peduli, malah mereka akan berencana akan menikah. Apa yang dirasakan Atin saat ini membuat Isik rada kesel juga. Karena Atin gak tahu kalau selama ini Isik sangat menyukai dan mencintai Atin. Macam ni asal? Cuba kata. Malas aku nak dengan kau. Alah, tekalah, please. Lalu di sisi lain, apa yang dibilang Isik ada benarnya. Si Ed pacarnya si Atin yang mukanya kayak Spak Bormio sedang memadu kasih dengan seseorang gadis lain. Sebagai penyandang predikat playboy, sudah banyak gadis yang sudah tertipu olehnya. Lalu adegan berpindah ke seorang pria yang bernama Mat Kitam. Dia adalah seorang ketua gangster, di mana saat ini dia mempunyai bisnis gelap yang tak pernah tersentuh oleh hukum. Semua bisnisnya dari kendaraan curian, minuman keras, narkoboy, sampai human trafficking. Jual cewek-cewek cakap ke mucikari di kota seberang. Semua itu posisi barang baik, kau tahu tak? Dan gak lama kemudian, di sebuah jalan bebas hambatan, Isik dan Atin yang udah berjalan cukup jauh, tepat di hadapan mereka, tiba-tiba aja dihampiri oleh seseorang bermobil warna putih yang ternyata itu adalah si Mat Kitam, si ketua gangster. Dengan gayanya yang ngeselin, dia mencoba untuk menawarkan mereka untuk memberikan tumpangan. Tapi yang mereka nggak tahu itu hanya alasan si Mat Kitam aja, yang seakan kehadirannya untuk menolong. Padahal tidak. Mat Kitam melihat mereka adalah mangsa. Apalagi sosok Atin yang begitu cantik dan masih perawan. Walaupun Isik dan Atin rada curiga, tapi mereka mau gimana lagi. Cuma orang ini yang mukanya kayak serbet warteg yang mau menolong mereka. Apalagi tempat yang mereka akan tuju masih jauh. Dengan adik manis ni, naik kereta abang. Abang tumpahkan nak. Lalu sepanjang perjalanan, Mat Kitam mulai nanya-nanya tentang Isik dan Atin. Dan Mat Kitam sendiri perhatiannya nggak luput dari parasnya si Atin yang terlihat sangat cantik. Tapi di sini Atin perasaannya mulai nggak enak karena dia melihat di bawah jok mobil terlihat ada sepucuk senjata. Yang berarti orang yang telah mencoba menolong mereka adalah bukan orang baik-baik. Lalu sebelum mengantarkan mereka ke kota, di sini si Mat Kitam beralasan kalau saat ini dia ingin bertemu dengan anak buahnya. Katanya cuma sebentar aja. Padahal Isik dan Atin gak tahu kalau ternyata mereka dibawa sama Mat Kitam untuk ke markas mereka. Dan setibanya mereka di markasnya si Mat Kitam, dengan lokasi yang entah mereka sendiri juga gak tahu, melihat kondisi lingkungan dan orang-orang yang terlihat sangat mencurigakan, si Atin mulai perasaannya jadi gak enak hati. Dan yakin kalau mereka pasti akan mendapat masalah. Begitu juga si Isik, dengan perasaan yang sama, dia pun menaruh curiga. Karena udah yakin kalau mereka akan mendapatkan masalah, jadi Isik dan Atin mencoba untuk kabur dengan membawa kabur mobilnya si Mat Kitam. Atin, kau buat apa ni? Kau cepat bawa kita ni. Ish, ni. Cepat. Bos, dia bawa balik kereta, bos. Bawa balik kereta, bos. Bidadari aku. Dengan laju, mereka coba keluar dari kejaran anak buahnya si Mat Kitam. Berusaha untuk sebisa mungkin menjauh dari para anak buahnya yang terus saja mengejarnya. Dengan kondisi saat ini membuat Atin sangat panik. Kepanikannya Atin membuat si Isik nggak fokus nyetir mobilnya hingga membuat mereka terperosok ke dalam jurang. Tapi untungnya mereka selamat dan menghindar dari ledakan mobil.
Melihat mobilnya yang telah hancur, Mat Kitam jadi naik pitam. Karena bukan hanya dirugikan mobilnya yang telah hancur, akan tetapi di dalam mobilnya ternyata tersimpan uang ratusan juta dan barang terlarang miliknya. Lalu Isik dan Atin terus berlari, berharap pelariannya ini tidak tertangkap oleh para anak buahnya si Mat Kitam. Di sebuah lokasi bangkai mobil dan di antara rongsokan, mereka terus mencoba menghindar. Walaupun saat ini mereka menyadari kalau keberadaan mereka membuat marah Mat Kitam. Sebisa mungkin Isik dan Atin bersembunyi di antara mobil-mobil yang sudah nggak terpakai. Dan lagi-lagi karena kepanikannya si Atin, hampir aja mereka ketahuan. Itu membuat Mat Kitam curiga. Di salah satu mobil rongsok, terdengar ada suara yang aneh. Tapi beruntungnya mereka, selagi lokasi persembunyiannya sempat akan diketahui oleh si Mat Kitam, tiba-tiba aja ada seorang bapak-bapak yang sudah berumur menegur si Mat Kitam. Beliau adalah orang yang memiliki tempat ini. Dan dengan songong dan berlagak konyol, Mat Kitam mencoba merendahkan dan menghina si bapak tua tersebut. Yang Mat Kitam nggak tahu, ternyata si bapak tua tersebut adalah seorang veteran. Walaupun kondisi fisiknya udah nggak lengkap, tapi dengan sisa-sisa keahliannya saat dulu menjadi tentara, si bapak tua ini mulai kasih paham ke Mat Kitam, hingga nggak bisa berkutik. Bagus cuma dipiting doang, kalau pala lu disliding, kelar hidup lu Mat. Kau tu cacat tahu tak? Tengok tangan pun tak ada. Tengok pistol ada tak? Tangan aku tak ada disebabkan negara yang kau pijak sekarang. Jangan sampai kau tak ada tangan disebabkan kau masuk di kawasan aku. Ingat, ini tempat aku. Aku pertahankan negara. Aku lawan komunis. Tapi kalau kau tak nak jadi bangsat, lebih baik kau berambus dari sini sebelum sampah-sampah di sini menghina kau. Lalu nggak lama kemudian, Isik dan Atin mencoba untuk kabur kembali. Tapi pelarian mereka diketahui oleh para anak buahnya si Mat Kitam, yang dari segala penjuru mengejarnya. Dan kali ini mereka nggak akan lolos, karena sudah terpojok dan terkepung. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka pun tertangkap, dan kembali mereka dibawa ke markasnya si Mat Kitam. Kenapa? Cuba nak lari Korang kena lagi Dan ketika mereka sudah dibawa ke markasnya si Mat Kitam, dengan segala upaya Atin dan Isik mencoba untuk melawan. Tapi karena mereka kalah jumlah, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, Mat Kitam sebagai ketua gangster mulai memperlihatkan kebejatannya dengan mencoba untuk menodai Atin di depan Isik sebagai pengganti atas kerugian yang menimpa Mat Kitam yang duitnya ratusan juta udah terbakar di dalam mobil. Lalu selagi Mat Kitam memuaskan hasratnya kepada si Atin, Isik mulai dibawa keluar oleh kedua anak buahnya. Dan mereka berencana akan membinasakan Isik dengan cara mengecor tubuh Isik pakai semen. Dengan kondisi lemas dan luka-luka, gak banyak yang dilakukan oleh Isik. Perlawanannya seakan percuma. Berharap ada keajaiban untuknya bisa lepas dari genggaman para begundal ini. Tengok dia berhenti ya? Okey. Tengok dia. Ya. Lalu dengan kondisi yang lemas dan terikat, selagi kedua anak buahnya Mat Kitam sibuk, Isik melihat ada kesempatan baginya untuk mencoba mengelabui. Dan dengan sisa tenaga yang dia punya, Isik akhirnya berhasil kabur. Dan pada akhirnya Isik berhasil melumpuhkan kedua anak buahnya si Mat Kitam. Botak!
Lalu di sisi lain, Atin dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata isinya sudah ada beberapa perempuan lain. Hasil dari tangkapan si Mat Kitam, di mana mereka semua dalam waktu dekat akan dibawa oleh Mat Kitam untuk dijual kepada mucikari di kota sebelah. Dan di luar sana, Isik telah berhasil kabur. Dia sendiri juga entah sedang berada di mana. Tapi yang terpenting sekarang adalah dia bisa bebas, terhindar dari cengkeraman anak buahnya si Mat Kitam. Dan beruntungnya lagi, di saat kondisinya yang luka-luka dan lemah, Isik dipertemukan oleh seseorang yang berbadan besar. Dan dia pun akhirnya mendapat pertolongan oleh orang tersebut. Kembali ke Atin, di mana saat ini kondisinya sangat gak mengenakan. Di sebuah ruangan berjeruji besi, dalam keadaan terkurung, Atin berusaha untuk teriak-teriak minta tolong. Tapi dengan kondisi tempat seperti ini sepertinya mustahil baginya. Malah Atin diperlakukan gak baik oleh sesama korban lain. Entah bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat ini, yang sepertinya itu tidak mungkin baginya. Dan di sisi lain, berkat pertolongan oleh seseorang yang bernama Bang Khairul, kondisi Isik sedikit membaik. Di sini Isik sudah merasa aman, dan dia mulai bisa menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Dan Isik juga meminta pertolongan agar Bang Khairul bisa membantunya mencari dan membebaskan Atin. Di sini nggak banyak informasi yang diberikan oleh si Isik, karena dia nggak mengetahui siapa orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Karena seperti diketahui, di kota ini banyak bertebaran gangster ataupun geng motor. Dan yang Isik ingat hanyalah ada satu nama, yaitu Mat Kitam, yang sering mereka sebut-sebut dan diduga dia adalah ketua gangster tersebut. Mendengar nama tersebut sepertinya terdengar tidak asing di kupingnya Bang Khairul. Lantas pikirannya pun terbayang atas ingatannya di masa yang lalu, di mana kita jadi tahu ternyata dulu Bang Khairul adalah ketua geng motor yang sengaja dia buat untuk kepentingan yang baik-baik aja. Tapi itu disalahgunakan oleh si Mat Kitam yang menggunakan geng motor ini untuk melancarkan aksi busuknya, menjalankan bisnis haram yang bisa menghasilkan uang besar dan cepat. Sebagai pendiri geng motor, itu sangat tidak disetujui oleh Bang Khairul, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dirintisnya selama ini. Dan sejak saat itu, Bang Khairul memutuskan untuk keluar dari perkumpulan geng motor, meninggalkan semua yang sudah dia lakukan selama ini. Banting setir jadi marbot musola. Mat Kitam. Budak-budak dia panggil Mat Kitam. Dan saya rasa dia ketua kumpulan tu. Mat Kitam? Semua kita boleh dapatkan dia. Okey, kita naikkan pusat pelacuran dia. Aku tak nak kau sentuh benda ni. Dan kita takkan sekali-kali jual marah agama demi kepentingan diri sendiri. Disebabkan benda itulah hidup kita akan susahkan dia. Tolong. Diam! Raja baru. Real boss. Has no boss. Belah. Aku Raja baru. Lalu berbekal ingatannya yang dulu, akhirnya Bang Khairul memutuskan untuk membantu Isik. Bang Khairul tahu betul sepak terjang Mat Kitam yang selama ini meresahkan. Dengan mengendarai mobil besar, mereka pun mulai mencari keberadaan Mat Kitam. Karena menurut pengetahuannya, saat ini pasti Mat Kitam akan menjual perempuan-perempuan itu, termasuk si Atin. Bang, betul ke jalan kita lalu ni, bang? Ya, betul jalan ni. Kalau ikutkan apa yang kau cakap, kemungkinan besar mereka akan jual kawan kau dekat seberang. Kita kena pintas mereka cepat sebelum terlambat. Jual? Lalu di sisi lain, apa yang dibilang Bang Khairul ternyata benar. Di sebuah tempat yang sudah disepakati, Mat Kitam terlihat sedang melakukan transaksi dengan seorang mucikari dengan membawa perempuan-perempuan hasil tangkapannya untuk dijual ke luar negeri. Melihat keadaan ini, Atin pun pasrah. Dia nggak menyangka dengan apa yang terjadi. Tak terbayangkan bagi dirinya kalau dia sudah menjadi korban dari kebiadaban si Mat Kitam. Tapi sekali lagi keberuntungan sedikit berpihak ke Atin.
karena dengan parasnya yang cantik, dia nggak jadi dijual bersama perempuan yang lain. Melainkan akan dijual nanti dengan harga yang lebih mahal oleh bos mucikari luar negeri yang lain. Tak seindah perempuan. Hei, Naruto! Cepatlah! Thailand, bengkok! Lalu, untuk menghindari bisnis gelapnya ini terendus oleh pihak berwajib, Mat Kitam membawa Atin dan yang lainnya menyusuri jalan ilegal, masuk ke dalam hutan yang sudah pasti luput dari pantauan siapapun. Aksi yang sudah biasa dia lakukan dalam menjalankan bisnis gelapnya ini. Lalu, selagi mereka berjalan menyusuri hutan, di sini Atin dan seorang perempuan lain yang kita sebut aja dia Siti. Mereka berdua mencoba untuk bersiasat kabur. Dengan inisiasi dari Siti, mereka mencoba untuk mengelabui Mat Kitam dan anak buahnya dengan pura-pura pengen pipis. Tapi aksi mereka diketahui oleh Mat Kitam dan anak buahnya, dan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Kami semua dah tahan lah. Sabarlah! Kau tak boleh sabar Bukan tu bang, bukan. Kami semua nak kencing. Diorang nak kencing, main tak? Dari mana? Ikut je lah. Okey, 1, 2, jom. Cepat. Woi! Sudah berusaha untuk kabur, tapi apa yang mereka lakukan sia-sia. Siti dan Atin akhirnya tertangkap oleh anak buahnya Mat Kitam, dan mereka pun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan di sisi lain, Bang Khairul dan Isik sudah berhasil menyusuri keberadaan Mat Kitam, ditandai dengan bertemu anak buahnya. Itu artinya mereka sudah dekat dengan gangster yang dipimpin oleh Mat Kitam. Tak mau menyia-nyiakan waktu, akhirnya keributan pun terjadi. Hutang dengan aku. Lalu setelah semua selesai, di tempat lain, salah satu anak buahnya Mat Kitam yang tadi udah babak belur, mulai ngadu ke Mat Kitam kalau dia baru aja bertemu dan kena hajar oleh Bang Khairul. Yang sudah pasti Mat Kitam sangat tahu betul siapa itu Bang Khairul. Itu makin membuat Mat Kitam naik pitam, dan kemarahannya itu dia lampiaskan ke Atin, yang gara-gara dia semuanya jadi kacau. Dan Mat Kitam gak segan-segan untuk melukai Atin. Tapi selagi Atin tak sadarkan diri, tiba-tiba dari kejauhan muncullah Bang Khairul dan Isik yang ingin menghentikan semua perbuatan jahat Mat Kitam. Dengan kemunculan Bang Khairul, itu tidak menyurutkan Mat Kitam untuk melancarkan aksinya. Malah di sini Bang Khairul sempat menyadarkan Mat Kitam untuk bertaubat. Tapi dengan sombongnya Mat Kitam menganggap kalau apa yang selama ini dia lakukan membuatnya hidup banyak uang. Dan gak peduli dengan apa yang dibilang oleh Bang Khairul. Karena keserakan sudah membuat Mat Kitam gelap mata. Mau gak mau Bang Khairul harus menghentikan dan berhadapan dengan Mat Kitam dan anak buahnya dengan cara yang keras. Dan pada akhirnya Mat Kitam kena bogem mentahnya si Bang Khairul. Mamam lu Mat. I am the king in the world. Dan karena dipikirnya ini udah usai, saat Bang Khairul lengah, tiba-tiba aja Mat Kitam diam-diam bangun kembali, dan itu dimanfaatkan Mat Kitam untuk mencoba menghabisi Bang Khairul.
Walaupun sempat melukainya, tapi secara bersamaan Siti yang melihat situasi ini dari belakang langsung menghabisi Mat Kitam dengan benda tumpul yang diambil dari lokasi tersebut. Begitu juga dengan Isik yang sudah menahan rasa dendam kepada Mat Kitam. Dia pun ikut menghabisinya. Dengan penuh amarah, Isik terus-terusan menghajarnya sampai Mat Kitam meledak. Ngucap Kitam. Bangun Kitam. Kitam. Lalu setelah semuanya selesai, bersama Bang Khairul dan Isik, Atin pun diantar ke keluarganya. Tapi apa yang terjadi, Isik malah jadi bulan-bulanan ibu dan abangnya Atin yang menganggap kalau semua yang telah terjadi adalah salah Isik yang sudah membawa Atin kabur. Mereka malah menduga Isiklah yang melakukan penculikan. Tapi di sini bapaknya Atin mulai menghentikan sikap ibunya itu terhadap Isik. Bapaknya Atin yang selama ini selalu diam, atas kejadian ini dia mulai marah dan emosi terhadap ibunya yang salah dalam mendidik anak. Tapi selagi mereka ribut-ribut, tiba-tiba Atin datang dan menghampiri mereka semua. Dan di sini Atin bilang kalau dia tengah hamil. Sontak itu membuat ibunya kaget bukan main. Dan di sini akhirnya semua aib di keluarga ini akhirnya terkuak. Setelah mengetahui ini semua, betapa hancurnya hati Isik yang mendengar fakta dari mulutnya Atin sendiri. Atin yang seorang sahabat sekaligus orang yang dia sayangi telah melukai hatinya. Fakta Atin telah dihamili oleh orang bejat dan juga Atin telah memanfaatkan kebaikannya untuk mengantarkan Atin ke Thailand. Bertemu dengan Ed yang tadinya akan berencana menikah di sana. Dan di akhir film, pada akhirnya hanya penyesalan yang ada dalam diri Atin. Atin terlambat mengetahui bahwa Isik sebenarnya jatuh cinta kepadanya. Orang yang selama ini udah peduli dengannya. Tapi dalam kesedihannya, bagi Isik itu udah gak mungkin karena luka yang diterimanya terlalu dalam. Terlalu menyayat hati. Tamat. Isik! Pelajaran dari film ini bahwa di dunia serba cepat ini kita jangan sampai terbuai oleh gaya hidup yang bisa membuat kita jauh dari norma-norma dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jaga dan didik anak-anak kita dengan baik. Jangan sampai keluarga kita menjadi korban kebiadaban orang yang tidak dikenal. Karena kejahatan bisa kapan aja dan di mana aja bisa terjadi. Udah segitu dulu ya teman-teman. Makasih bagi kalian yang udah setia dengan channel ini. Sekali lagi makasih banget. Akhir kata, Rex ucapkan mohon klik tombol like, share, and subscribe. Dan segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan kemana-mana.